OSIS MPK tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, wabil khusus kawan lama Bapak Haji Erisman dari SMK Rengat yang saya banggakan. Juga tak lupa anak-anakku sekalian yang selalu Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Dengan nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini, kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Salat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua yang selalu patuh dan taat melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Anak-anakku yang banggakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanul yaum rizalul ghad." Pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini di awal tahun pelajaran 2020-2021, setelah kita mengikuti kegiatan awal tahun, maka tentunya bagi OSIS akan melaksanakan kegiatan LDK atau yang kita kenal dengan istilah latihan dasar kepemimpinan. Anak-anakku sekalian, bahwa latihan dasar kepemimpinan tentunya ini adalah merupakan salah satu estafet kepemimpinan dari kakak-kakak kelas yang sudah senior, maka akan diturunkan kepada adik-adik kelasnya, yaitu melalui latihan dasar kepemimpinan. Sebelum bahwa memasuki masalah latihan dasar kepemimpinan, terlebih dahulu kembali ingatkan tadi, bahwa sampaikan Rasulullah bersabda, "Subhanul yaum rizal ghad," bahwa pemuda di masa kini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Anak-anak tahu nggak yang disebut dengan pemuda itu apa? Tahu? Singkatan dari apa itu pemuda? Ya. Pemuda itu terdiri dari 6 huruf. Yang pertama adalah huruf P, E, M, U, D, dan A. P apa itu P? P itu adalah singkatan dari peganglah imanmu. E, engkau adalah harapan bangsa. M, masyarakat menantimu. U, ulurkan tanganmu. D, dan janganlah takut. A, Allah selalu menyertaimu. Itulah pemuda. Ya, sehingga seorang pemuda, seorang OSIS itu harus benar-benar tanamkan keimanan, kemudian bahwa kita ini adalah calon-calon generasi pemimpin di masa yang akan datang. Maka kita harus kuatkan imannya, kita isi otak kita dengan ilmu pengetahuan yang luas, sehingga kita akan menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Nah, baiklah saudara sekalian, dalam kesempatan ini Bapak ingin memberikan sedikit berbagi ilmu pengetahuan, yaitu tentang kegiatan yang berada dalam LDK. Salah satu materi dalam LDK itu adalah tentang administrasi kesekretariatan. Salah satunya yaitu yang pertama adalah administrasi surat menyurat. Apa sih itu, surat menyurat itu?
isi surat itu apa atau surat itu apa. Ya. Surat itu adalah merupakan bahasa tulisan untuk menyampaikan suatu kehendak kepada orang lain. Sehingga dengan surat ini kita bisa menyampaikan keinginan kita kepada orang lain. Terima kasih. Surat itu adalah bahasa lisan yang diutarakan dalam bentuk tulisan, sehingga dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sehingga apa yang ada pada diri kita, keinginan yang ada pada diri kita diketahui oleh orang lain. Itulah mungkin yang dinamakan dengan surat. Nah, di dalam surat itu harus kita ketahui bahwa surat itu yang pertama kita harus ada nomor surat dalam membuat surat ini, ya. Yang pertama kita harus ada nomor surat, ya. Nah, di dalam nomor surat kita juga harus mengetahui kode-kode indeks surat, ya. Sebelum ini contoh, ya, indeks surat. Nah, kode indeks surat itu macam-macam. Yang pertama ada surat internal OSIS, ya. Umpamanya di dalam kode itu A. Kemudian ada yang surat untuk eksternal OSIS, itu kodenya B. Ada surat keputusan, kodenya SK, ya. Kemudian ada lagi surat pengesahan SP. Surat pengangkatan atau pemberhentian itu ditulisnya SP, P-nya kecil, biar untuk membedakan antara surat pengangkatan dengan surat pemberhentian, atau surat pengesahan dengan surat pengangkatan. Kemudian ada lagi surat rekomendasi pengesahan, ya, kodenya SRP. Kemudian ada surat mandat, kodenya SM. Kemudian ada lagi surat tugas, ya, kodenya ST. Surat keterangan SKT. Ada lagi surat pengantar SPT, T-nya kecil. Nah, itu adalah merupakan indeks-indeks dalam surat. Walaupun ini mungkin setiap organisasi memiliki kode indeks surat yang berbeda-beda, ya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak sekalian, ya, kita juga harus ada kelengkapan administrasi. Di dalam kelengkapan administrasi, yang pertama di dalam organisasi itu paling tidak punya buku inventaris. Yang kedua ada buku notulen. Yang ketiga ada buku tamu. Kemudian juga ada daftar hadir, ya, buku daftar hadir. Kemudian ada buku daftar kegiatan. Apalagi terus yang keenam ada buku keuangan, yang ketujuh buku agenda, dan yang kedelapan pengarsipan, ya. Apa sih yang disebut dengan buku inventaris, ya? Apa yang dimaksud dengan buku inventaris? Buku daftar inventaris itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat barang atau aset atau inventaris organisasi. Jadi dalam organisasi itu punya berapa buku, punya berapa barangnya bentuknya apa itu laptop, apa itu printer, ataupun yang lainnya, lemari dan lain-lain, itu ditulis dalam buku inventaris, ya. Nah, buku inventaris barang ini biasanya dibentuk dalam bentuk tabel, ya, yang memuat kolom-kolom, ada nomor urut barang, kemudian kode barang, kemudian juga nama satuannya atau jenis barangnya apa saja, jumlahnya ada berapa, asal mula barang ini dari mana diterima, apakah ini hasil dari OSIS, apa memang hasil barangnya itu dari sumbangan dari institusi lain, ya. Itu ditulis di situ asal mula barang. Kemudian ada juga harga satuan barangnya ditulis,
Ini printer harganya berapa? Umpamanya kita punya inventarisnya barang dalam bentuk printer. Berapa harganya? Kita tulis di belakang itu. Umpamanya printernya bentuk Canon, murah Rp700.000 dan yang lain-lain. Ya. Kemudian juga di dalam buku inventaris juga itu ada tanggal mulai dipakai. Ya. Kapan barang itu mulai dipakai? Kita punya laptop, kapan mulai laptop itu dipakai? Printer, kapan kita mulai pakai? Nah, itu merupakan awal dari tanggal pemakaian. Kemudian juga dimulai ada lagi tanggal mulai tidak dipakai. Kalau memang itu sudah rusak, itu dicantumkan di dalam inventaris, itu ada kolom sehingga di situ dicantumkan buku barang ini sudah rusak. Ya, kita rubah barangnya udah rusak. Kemudian ada keterangan lain, ya. Misalnya ada penambahan atau pengurangan, itu di kolom yang lain. Ya, keterangannya apa? Itu keterangan apa? Rusak, diperbaiki, atau yang lain-lainnya gitu. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, ada yang disebut dengan buku notulen atau buku notulensi. Ya. Buku notulensi ini adalah buku catatan resmi tentang pembicaraan atau rapat atau hasil kesepakatan, hasil keputusan yang diambil dalam rapat atau dalam diskusi, ya, di dalam organisasi itu. Itu disebut dengan notulen, ya, notulensi. Dicatat semuanya kegiatan-kegiatan sehingga kita akan tahu apa yang kita rapatkan, apa yang kita diskusikan, ada hasilnya. Tidak hanya diskusi, rapat, hasilnya ketika selesai ditanya apa hasilnya tidak tahu. Maka itu perlu ditulis. Itulah namanya buku notulensi. Sehingga kalau kita lupa mau melaksanakan kegiatan, kita tinggal buka lagi bukunya, sudah selesai langsung. Ya. Kemudian yang selanjutnya, buku notulensi ini juga berfungsi sebagai pengingat manakala kita melakukan kegiatan yang akan datang, rapat pada akan yang datang. Kemarin kita sudah merapatkan apa, kita sudah mendiskusikan apa, kita lihat di buku notulen, ya, sehingga tinggal melanjutkan. Jangan sampai kemarin sudah dirapatkan lagi, jangan seperti itu. Ya. Nah, buku notulensi ini, ya, memuat antara lain yang pertama, judulnya kasih judul. Pertama itu ada nama pertemuan. Pertemuannya apa? Umpamanya pembahasan program, itu judulnya. Kemudian hari, ya, yang kedua ada hari, tanggal pertemuan. Kapan itu pembahasan program dilaksanakan itu hari. Yang ketiga waktu pertemuan. Dimulai jam berapa sampai jam berapa. Kemudian yang ketiga ada tempat pertemuan. Di mana tempatnya? Kita cantumkan. Yang selanjutnya ada berapa jumlah undangan, ya, atau jumlah pesertanya ada berapa, tulis di situ jumlah undangan dan jumlah peserta. Kemudian juga nama dan jabatan yang memimpin rapat itu siapa, ya. Kemudian, ya, di bawah itu juga ditulis nama dan jabatan notulisnya, yang menjadi notulennya itu siapa, ya. Kemudian di dalam buku notulen itu juga ada kesimpulan dari setiap keputusan-keputusan yang diambil. Kemudian yang selanjutnya ada rekomendasi jika diperlukan. Kalau tidak perlu dilaksanakan, tidak perlu ada rekomendasi. Kemudian yang selanjutnya dalam organisasi ini juga harus memiliki buku tamu. Apa sih itu buku tamu? Buku tamu itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat tamu-tamu yang datang dan berkeperluan dengan organisasi. Ya. Jadi setiap ada tamu yang datang, kita suruh menulis sehingga kita akan tahu keorganisasian OSIS kita itu udah berapa tamu yang datangnya. Kita akan tahu dari mana saja yang datang. Kita bisa mengontrol di dalam buku tamu. Nah, buku tamu ini dibuat juga dalam bentuk tabel, ya. Tuh, dalam kolom-kolom bentuk tabel, kolom-kolom umpamanya dari awal, ya. Di awal diisi nomor urut,
kemudian hari, tanggal, dan jam, nama lengkap tamunya siapa, organisasi apa atau institusinya tamu itu dari mana, ya, umpamanya dari SMK apa gitu, yang datang ke OSIS SMK Rengat umpamanya. Kemudian jabatannya apa ketua OSIS, apa sekretaris OSIS, atau anggota OSIS, atau bidang apa gitu ya di dalam OSIS, itu jelas di situ. Kemudian alamatnya, ya, alamat tamu itu orang mana, ya, dari organisasi apa, kemudian keperluannya apa, ya, keperluannya apa di situ dicantumkan, umpamanya ingin mengadakan sparring atau ingin melanjutkan pertandingan persahabatan atau apalah, nanti isi tamu itu kehendaknya mau apa, keinginan tamu itu. Terakhir itu di kolom yang paling akhir cantumkan tanda tangan itu. Kemudian yang selanjutnya dalam LDK ini OSIS juga harus memiliki apa yang disebut dengan buku daftar hadir, ya. Tuh. Buku daftar hadir ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat kehadiran peserta rapat atau peserta diskusi atau peserta yang hadir dalam pertemuan itu, dicatat, ya. Itu fungsinya buku daftar hadir untuk mencatat lagi nih. Fungsinya buku daftar hadir itu adalah untuk mencatat kehadiran peserta. Kalau rapat ya peserta rapat, diskusi ya peserta diskusi, dan lain-lain. Ya. Nah, buku daftar hadir ini juga dibentuk dalam bentuk kolom, ya, dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom seperti buku-buku yang lainnya. Hanya bedanya kalau dalam daftar hadir cukup nomor urut, kemudian nama lengkap, jabatannya apa, alamatnya di mana, tanda tangan. Ya, itu cukup untuk daftar hadir. Kemudian selain buku daftar hadir, di dalam organisasi kita juga harus punya buku kegiatan. Nah, harus punya buku kegiatan. Apa itu buku daftar kegiatan? Buku daftar kegiatan itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat setiap kegiatan organisasi, baik internal maupun kegiatan eksternal. Itu tercatat semuanya, ya. Sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan, baik itu yang bentuknya internal maupun yang eksternal, itu betul-betul sudah tertata rapi ada di dalam buku daftar kegiatan. Sehingga kita tahu kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita laksanakan, baik yang internal maupun yang eksternal. Nah, buku kegiatan ini juga dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolom-kolom. Yang pertama, ya, itu harus tetap nomor urut. Yang kedua, nama atau jenis kegiatan, ya. Jenis kegiatannya apa nanti tinggal diisi di bawahnya. Yang ketiga, memuat hari dan tanggal pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, ada waktu, ya, kapan waktu itu dilaksanakan. Yang kelima, ada tempat pelaksanaan kegiatan. Kemudian selanjutnya ada juga penyelenggaranya itu siapa. Tulis penyelenggaranya umpamanya tingkat kabupaten, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat gugus, ya. Silakan dicatat penyelenggaranya itu siapa. Nah, pokoknya buku ini untuk mencatat semua hal-hal yang dalam kegiatan, baik itu internal maupun eksternal. Itu yang dinamakan dengan buku daftar kegiatan. Kemudian yang selanjutnya ada lagi buku keuangan. Tentunya di dalam suatu organisasi itu tidak akan tanpa ada keuangan. Tidak ada kegiatan yang gratis, tetapi semuanya pasti memerlukan biaya. Biaya itu kalau OSIS insya Allah sebagian besar itu datangnya dari sekolah. Oleh karena itu, ya, kita harus mempertanggungjawabkannya. Sehingga kita membuatlah yang disebut dengan buku keuangan.
Nah, buku keuangan ini adalah buku pembukuan keuangan, baik itu yang bentuknya pemasukan maupun pengeluaran anggaran organisasi. Ya. Tuh. Ya. Tuh. Sekali lagi, buku keuangan ini adalah buku pembukuan tentang keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran anggaran organisasi. Sehingga itu jelas kita mau punya dana berapa, digunakan berapa, masih ada saldonya berapa, kita tinggal lihat itu di buku keuangan. Ya. Nah, buku keuangan ini sama halnya dengan buku-buku yang lain tadi, dibuat dalam bentuk tabel dan membuat kolom-kolom sebagai kolom-kolom yang berisikan, pertama itu ada nomor urut, yang kedua tanggal transaksi baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Pemasukan mulai transaksi tanggal 18 Juli 2020 mendapatkan sumbangan dari sekolah untuk kegiatan PLS sebesar 10 juta, maka itu dimasukkan transaksi pemasukan. Kemudian juga ada kolom selanjutnya, ada dinamakan sumber pemasukan atau urean sumber pemasukan. Dari mana saja selain dari sekolah, barangkali dari komite, komite menyumbang, atau juga ada orang tua yang menyumbang, itu dimasukkan. Itu di keterangannya di situ, urean pengguna urean sumber pemasukan itu dari orang tua, sumbangan orang tua, sumbangan komite, dari sekolah udah jelas tadi. Kemudian yang selanjutnya ada urean penggunaan dana, buat apa uang itu digunakan, dicatat itu di urean penggunaan dana. Kemudian di ujungnya itu ada debit, kredit, ada debit, ada kredit, kemudian ada saldo. Sehingga kita sebagai pengguna atau pengguna keuangan di dalam organisasi itu mudah sekali, kita masih punya saldo atau tidak, mudah dicek di bendahara, tinggal cek buku kas, selesai. Itu yang berkenaan dengan buku keuangan. Yang selanjutnya, anak-anakku sekalian, di dalam kegiatan organisasi ini juga kita jangan melupakan ada buku agenda. Apa itu buku agenda? Agenda ini adalah buku pencatatan keluar dan masuknya surat yang digunakan untuk mengagendakan peristiwa atau kejadian pada saat itu, atau pada surat. Karena tadi agenda surat. Sekali lagi, yang disebut dengan buku agenda itu adalah buku pencatatan keluar dan masuknya surat yang digunakan untuk mengagendakan peristiwa atau kejadian pada surat. Pada garis besarnya, buku agenda ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada buku agenda surat keluar dan juga ada buku agenda surat masuk. Buku agenda surat keluar itu dibuat dalam bentuk tabel dan juga memuat kolom-kolom. Nah, kolom-kolomnya itu apa saja? Yang pertama nomor urut biasa. Kedua nomor indeks surat yang tadi Bapak sampaikan di depan. Kemudian yang ketiga nomor surat. Yang keempat ada tanggal surat. Selanjutnya juga ada tujuan surat itu apa isinya. Tujuannya apa? Tujuan surat. Kemudian isinya, isi surat itu biasanya di atas itu ada tulisan perihal. Nah, perihal itu apa tuh tujuannya? Kemudian juga ada keterangan. Itu di dalam agenda surat keluar. Nah, selain agenda surat keluar juga ada agenda surat masuk. Nah, agenda surat masuk ini dibuat dalam bentuk tabel dan juga membuat kolom-kolom seperti halnya yang tadi. Surat keluar, hanya ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam surat keluar itu tidak ada diteruskan, tapi kalau di dalam surat masuk itu di dalam tabelnya ada diteruskan kemana.
Ya, maka itu kolom-kolomnya yang pertama itu adalah nomor surat, yang kedua nomor indeks surat, yang ketiga tanggal surat diterima, ya. Kemudian yang keempat ada pengirim, dari mana itu surat datangnya. Kemudian ada isi surat atau perihal surat. Kemudian ada terusan. Nah, surat itu diteruskan siapa? Umpamanya ini surat sudah datang diketahui oleh ketua OSIS, ini umpamanya hubungannya dengan kegiatan keagamaan, maka berikan kepada seksi keagamaan. Umpamanya ini berkenaan dengan pertandingan persahabatan, ini maka diberikan pada seksi olahraga dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada catatan disposisi. Ya, catatan disposisi itu tadi mau dikesiapakan ini surat ini, cocoknya kepada bidang seksi berarti apa, seksi apa gitu ya. Yang terakhir, kolom terakhir itu ada kolom keterangan. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah kita memiliki buku-buku tadi, ya, yang terakhir di dalam kegiatan organisasi ini, khususnya di sekretariat ini, harus ada pengarsipan. Apa itu pengarsipan? Ya. Pengarsipan ini adalah dokumentasi surat-surat simpanan baik yang keluar maupun surat masuk. Itu harus didokumentasikan. Ya. Satu, umpamanya kita punya file untuk surat keluar. Yang satunya kita file untuk surat masuk. Sehingga dua-duanya ada. Ya. Ketika kita membutuhkan, ya, atau mengingatkan kita, fungsinya untuk mengingatkan kita. Buku arsip itu untuk fungsinya untuk mengingatkan kita. Ketika kita ada kegiatan apa ya, kita buka di file surat. Mudah, surat masuk. Oh, ini ada kegiatan pertandingan persahabatan. Oh, ini ada kegiatan kita mengikuti kegiatan OSN dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua, pengarsipan itu dimaksudkan sebagai suatu sistem administrasi yang berguna untuk mengevaluasi atau ya, untuk mengevaluasi dan menentukan tindakan selanjutnya. Jadi setelah kita tahu dari surat itu, kita evaluasi ini udah di kegiatan ini udah dilaksanakan atau belum. Dan tindakan kita apa untuk selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya kegunaan arsip. Kegunaan arsip yang pertama adalah sebagai pembuktian atau pembukuan. Umpamanya kita dapat undangan, kita ngirim surat kepada OSIS sekolah lain. Ketika kita tanya, kata mereka itu katakan tidak ada undangan, kita buka arsip. Oh, ternyata ada nih buktinya. Saya sudah mengundang Anda. Kan begitu. Ada arsipnya. Kemudian yang kedua adalah korespondensi. Yang ketiga, arsip ini adalah kegunaan arsip ini sebagai penyusunan sejarah. Ya. Kalau kita lihat arsip-arsip, waduh ini hebat banget OSIS tahun yang angkatan sekian masih ada. Kegiatannya banyak. Tahu kita kegiatan banyak OSIS sekian tahun 10 tahun yang lalu dari mana? Ya kita bisa melihat di arsip. Kemudian arsip juga ini bisa berguna untuk penyusunan data statistik. Dan yang terakhir, fungsi daripada arsip itu adalah sebagai dokumentasi. Anak-anak sekalian, ya, kalau ini semuanya digunakan, dilaksanakan, ya, di sekretariat, ini akan mempermudah kita dalam melaksanakan semua kegiatan. Yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan bahwa ada satu lagi dalam organisasi yang perlu kita siapkan, yaitu adanya perlengkapan sekretariat. Perlengkapan sekretariat itu apa saja isinya? Yang pertama itu ada bagan struktur organisasi. Ya. Tertera
terpampang di sekretariat itu, struktur organisasinya. Yang kedua, ada papan agenda kegiatan. Ya, apa fungsinya papan agenda kegiatan itu? Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita akan melaksanakan kegiatan karena akan terpampang di situ. Setiap orang itu pasti bisa melihat ketika masuk ke ruang sekretariat, melihat papan agenda kegiatan. Waduh, ini tanggal sekian kita akan melaksanakan ini. Tanggal sekian akan melaksanakan ini. Sehingga kita selalu tanggal sekian akan melaksanakan ini. Sehingga kita selalu standby, selalu siap untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian juga di sekretariat itu ada papan pengumuman, ya, untuk mengingatkan rekan-rekan kita OSIS, ya, anggota OSIS, bahwa akan ada kegiatan apa itu tercatat di dalam papan pengumuman. Kemudian juga di ruang sekretariat itu harus ada tabel program kerja tahunan, baik itu program kerja jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Itu semuanya sudah ada di dalam program, ya, program kerja tahunan, tapi dalam bentuk tabel yang dipampang juga di ruang kesehatan, ya. Kemudian yang terakhir itu ada papan daftar pengurus, ya. Pengurus OSISnya itu siapa-siapa saja, itu ada di dalam papan kepengurusan itu, ya. Anak-anakku sekalian, kalau agenda kesekretariatan ini, administrasi kesekretariatan ini dibuat dengan baik, dilaksanakan dengan baik, maka ada anak sekalian akan mudah nanti ketika akan melaksanakan LPJ atau laporan pertanggung jawaban. Itu tinggal buka aja buku kegiatannya, selesai, tidak harus repot-repot. Karena apa? Ada semua di dalam buku kegiatan, tanggal sekian mengikuti kegiatan ini, umpama kita lomba mendapat juara 1, sertifikatnya ada, piagamnya ada, ya, pialanya juga ada, kan lengkap sudah ada. Jadi kita tidak harus repot-repot lagi menyusun sekian yang harus mengingat-ingat, tapi cukup membuka buku agenda, ya, kemudian kita susun kembali, kita buatkan untuk laporan pertanggung jawaban, baik dari semua kegiatan maupun dari keuangan, itu semuanya lengkap. Insya Allah kita mudah dalam melaporkan atau mengikuti laporan pertanggung jawaban. Insya Allah mudah, ya. Anak-anak sekalian, mungkin itu sebagai bahan masukan dalam kegiatan LDK nanti, ya. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.